Selamat, Anda telah menginjak UKBM kelima, KB kedua, tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada video ini, kita akan bahas terkait substansi dakwah. Bagaimana substansi dakwah Rasul, ya, yang disampaikan Rasul itu apa saja sih dakwah di Mekah tersebut? Mari kita saksikan video ini dengan seksama. Oke, ini adalah materi substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Memang substansinya apa ya yang disampaikan Rasul? Kalau kita lihat ya, ajaran Islam pertama itu yaitu tentang keakidahan atau keyakinan, kepercayaan. Maka kalau kita lihat ya, fenomena ajaran Islam saat ini yang paling penting, yang paling utama, pertama yaitu akidah. Maka tidak jauh beda dengan substansi dakwah yang disampaikan pertama oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Coba kita lihat di sini. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya tentu dengan segala konsekuensinya. Penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah. Sebab pada saat itu, kafir Quraisy, orang Arab sebelum masuk Islam, sangat menjunjung tinggi nenek moyang mereka. Sehingga perkara tauhid itu sangat tidak mudah. Ya. Sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ya, ketika kita sudah melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, maka segala nilai-nilai konsekuensinya itu harus dilakukan dengan cara kita beribadah. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang. Tentu mereka harus meninggalkan yang namanya kafir Quraisy atau kekafirannya, menyembah berhala. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, yaitu pada UKBM substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, tentu ya pertama kalinya diturunkan Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ya. Dengan dalil tersebut, itulah wahyu pertama yang disampaikan kepada para orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW dengan cara bersembunyi-sembunyi pertama kalinya. Oke. Ini adalah cerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi terhadap kerabat keluarganya. Misalnya istri pertama, istri Khadijah, ya. Kemudian masuk ke kakeknya, kemudian ada saudara sahabat lain sebagainya. Ya. Kita lanjutkan. Substansi dakwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya benderang. Maksudnya apa? Mengajak manusia untuk meninggalkan aspek-aspek praktik syirik ya yang menuju ke tauhidan. Tauhid itu satu. Ya. Dari praktek bid'ah menuju ibadah sunnah. Dari bergantung kepada berhala menjadi menghambakan diri kepada Allah. Dari kafir menjadi muslim. Oke, yang kedua, ya,
substansi dakwahnya yang kedua adalah mengesahkan Allah, yakni dengan menyembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, membebaskan manusia dari candu kemaksiatan dan perilaku binatang. Oke, perilaku binatang seperti apa? Ya, misalkan berpecah belah, kemudian mengubur wanita ya yang baru lahir, kemudian berjudi dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mensucikan diri dari kepercayaan syirik, kemaksiatan, dan perbuatan dosa lainnya. Nomor 5, menghapus praktik perbudakan. Nomor 6, mengangkat derajat manusia, terutama wanita yang tenggelam jauh ke lembah kenistaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mengajarkan beberapa syariat yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat, ibadah puasa, dan lain sebagainya. Itulah substansi dakwah Rasulullah ketika di Madinah. Ya. Dengan cara Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah mengajak mengesahkan Allah, bertauhid, dan harus percaya hanya satu, Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah implementasi dari Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ke-4. Ya. Dengan demikian, pada pembahasan UKBM ke-5, KB kedua ini, kalian harus paham ya apa saja substansi dakwah Rasulullah periode Mekah, ya. Kemudian bagaimana caranya Rasulullah berdakwah. Oke. Terima kasih untuk UKBM ke-5, KB kedua ini. Semoga kalian paham.